Halo semuanya, kembali lagi di channel aku. Di sini kita akan latihan soal TKA, mapel produk atau proyek kreatif dan kewirausahaan untuk SMA dan SMK. Langsung saja ke soalnya. Nomor 1, produk kreatif kewirausahaan menekankan pada kemampuan siswa dalam menciptakan ide bisnis yang inovatif sekaligus aplikatif. Dalam praktiknya, siswa dilatih untuk mengenali potensi pasar, mengelola sumber daya yang ada, serta menyusun strategi pemasaran yang tepat. Selain itu, PKK juga mengajarkan pentingnya kerjasama tim, manajemen keuangan sederhana, dan keberanian mengambil risiko. Hal ini menjadikan PKK sebagai mata pelajaran yang tidak hanya teoritis, tetapi juga praktis dalam mempersiapkan siswa menghadapi dunia kerja dan wirausaha. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan utama pembelajaran PKK adalah A. Membentuk keterampilan olahraga dan seni siswa. Ini sudah pasti salah ya, karena di sini PKK itu membahas tentang kewirausahaan, bukan olahraga. Yang B. Mengajarkan teori ekonomi secara mendalam. Di sini tidak diajarkan secara mendalam, karena kalau mengajari ekonomi secara mendalam itu ada di mapel ekonomi. Yang C. Melatih siswa dalam menciptakan dan mengelola usaha. Nah, ini yang benar. Karena kita di sini belajar tentang kewirausahaan. Coba kita lihat yang D, mengembangkan pemahaman tentang sejarah perdagangan. Ini juga enggak ya. Yang E, menumbuhkan minat siswa terhadap ilmu eksakta, juga tidak. Next, nomor 2. Dalam proses kewirausahaan, kreativitas merupakan aspek penting yang membedakan produk satu dengan yang lain. Kreatif dapat muncul dari pengamatan terhadap kebutuhan masyarakat, kebiasaan sehari-hari, atau bahkan dari masalah yang belum terpecahkan. Tanpa kreativitas, produk akan sulit bersaing di pasar karena tidak memiliki nilai tambah yang unik. Oleh karena itu, siswa didorong untuk berani berpikir berbeda dan menghadirkan inovasi baru yang dapat diterima konsumen. Berdasarkan uraian tersebut, peran kreativitas dalam kewirausahaan adalah A. Membuat usaha menjadi lebih mewah. Ini kurang tepat ya. Yang B. Menyediakan modal tambahan. Karena kreativitas ini tuh hubungannya dengan ide ya, hubungannya dengan ide, konsep yang mana perannya atau tujuannya itu untuk apa? Untuk memberikan nilai tambah pada produk tersebut, biar berbeda dari produk yang lainnya. Jadi jawabannya tepat adalah yang C. 3. Seorang wirausaha pemula seringkali menghadapi keterbatasan modal saat memulai usaha. Namun, keterbatasan tersebut bukanlah hambatan mutlak jika ia mampu mengelola sumber daya yang tersedia dengan baik. Jadi sebenarnya ya, misalkan kita modalnya sedikit pun, kita tuh bisa melakukan usaha dengan baik, dengan berkembang. Asal apa? Asal kita mampu mengelola sumber daya yang ada. Kita bisa menggunakan sumber daya manusia, menggunakan pemikirannya dengan promosi, misalkan pemasaran yang bagus. Nah, itu kan walaupun misalkan modalnya sedikit tapi pemasaran bagus, kita mungkin bisa dapat banyak penjualan. Misalnya memanfaatkan bahan lokal, melakukan promosi melalui media sosial, atau bekerja sama dengan pihak lain untuk menekan biaya produksi. Dengan demikian, modal kecil tetap bisa menghasilkan keuntungan apabila dikelola dengan cerdas. Berdasarkan uraian tersebut, sikap yang harus dimiliki wirausaha pemula. Yang pertama, bergantung pada investor besar. Oh, pasti tidak ya, karena namanya juga pemula. Pasti kita belum berjaring dengan investor-investor yang besar. Pasif menunggu peluang. Kita harus aktif, bukan pasif. Kreatif dan cerdas dalam mengelola sumber daya. Nah, ini yang benar. Kita harus kreatif dan cerdas dalam mengelola sumber daya agar sumber daya yang kita miliki dapat dikelola dengan baik, dengan semaksimal mungkin. Kita bisa menekan biaya produksi, tapi kita bisa menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Nomor 4. Strategi pemasaran adalah salah satu faktor penentu keberhasilan usaha. Pemasaran tidak hanya sekedar menjual produk, tetapi juga mencakup cara membangun hubungan dengan pelanggan, menentukan harga, memilih saluran distribusi, hingga membangun citra produk. Tanpa strategi pemasaran yang baik, produk yang berkualitas pun sulit dikenal masyarakat. Oleh karena itu, PKK menekankan pentingnya perencanaan pemasaran sejak awal usaha. Berdasarkan uraian tersebut, fungsi utama strategi pemasaran adalah
fungsi utama strategi pemasaran. Tadi di sini sudah dijelaskan ya, pemasaran itu ya menjual produk, terus membangun hubungan dengan pelanggan, menentukan harga, memilih saluran distribusi, dan membangun citra produk. Jadi fungsinya adalah menentukan cara mengelola keuangan usaha. Ini nggak ada hubungan dengan keuangan ya. Maksudnya kalau ini lebih ke bagian keuangan, bukan pemasaran. Yang B, membantu produk dikenal dan diterima masyarakat. Ya, ini betul karena utamanya pemasaran adalah penjualan, promosi. Jadi ini yang paling tepat, yaitu untuk membantu produknya dikenal dan diterima di masyarakat dengan cara promosi penjualan. Yang kelima, dalam kewirausahaan, resiko adalah hal yang tidak bisa dihindari. Resiko bisa berupa kerugian finansial, kegagalan produk, atau persaingan yang ketat. Namun, resiko bukan berarti harus dihindari sepenuhnya, melainkan dikelola dengan cara yang tepat. Jadi kita tuh nggak boleh menghindari resiko, tapi kita harus mengambil resiko untuk kita bisa maju ke depan. Mungkin sering ada kata-kata, ambil resikonya, kalau nggak, kita nggak akan kemana-mana. PKK mengajarkan siswa untuk berani mengambil risiko yang terukur dengan perencanaan yang matang. Hal ini membedakan wirausaha sukses dengan mereka yang hanya berdiam diri. Berdasarkan uraian tersebut, sikap yang tepat terhadap risiko adalah A. Menghindari semua risiko dengan menunda usaha. Ini pasti salah ya. Kita tidak boleh menghindari, tapi kita harus mengambil risiko tersebut. Yang B. Berani mengambil risiko dengan perencanaan yang matang. Nah, ini yang benar. Jadi kita mengambil risiko, berani, tapi harus punya perencanaan yang matang agar potensi kerugian bisa diminimalkan. Nomor 6, analisis SWOT merupakan salah satu alat penting dalam perencanaan usaha. SWOT terdiri dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat ancaman. Dengan menggunakan analisis ini, wirausaha dapat memahami kondisi internal maupun eksternal usahanya. Analisis SWOT juga membantu menentukan strategi yang tepat agar usaha lebih kompetitif di pasar. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan utama analisis SWOT adalah intinya itu untuk kita menganalisis peluang usaha kita, analisis peluang usaha. Jadi, yang paling tepat adalah menentukan jenis usaha yang paling mudah dijalankan. Kurang tepat ya. Yang B, mengurangi semua risiko sehingga tidak ada kerugian. Kayaknya untuk awalan itu gak ada kerugian itu cukup mustahil ya. Kita pasti banyak modalnya dulu. Yang C, menganalisis kondisi internal dan eksternal usaha. Ini yang paling tepat. Kita menganalisis kondisi internal, jadi dalam usaha kita dan di luar usaha kita. Kira-kira faktor yang bisa mendukung dan faktor yang bisa menghambat usaha kita itu apa aja. Nah, kita analisis dari internal dan eksternalnya. Nomor 7, salah satu ciri wirausaha sukses adalah memiliki sikap pantang menyerah. Dalam menjalankan usaha, hambatan seperti penolakan pasar, keterbatasan modal, atau kegagalan produk bisa saja terjadi. Namun, wirausaha sukses akan menjadikan hambatan tersebut sebagai pelajaran untuk memperbaiki strategi ke depan. Dengan ketekunan dan semangat, peluang baru justru bisa tercipta dari kegagalan. Berdasarkan uraian tersebut, ciri wirausaha sukses adalah menyerah pasti tidak ya, karena yang namanya wirausaha sukses itu pasti pantang menyerah. Pantang menyerah dan terus berinovasi. Nah, ini yang betul. Pantang menyerah dan terus berinovasi. Coba kita lihat yang C, menghindari tantangan usaha. Ini kita tantangan tuh harus dijalanin biar bisa maju ke depan. Mengabaikan pengalaman masa lalu. Kita nggak boleh mengabaikan pengalaman masa lalu, karena pengalaman masa lalu itu bisa menjadi pelajaran yang berharga. Kemudian mengandalkan bantuan orang lain sepenuhnya, itu juga pasti salah, karena kita nggak bisa mengandalkan orang lain. Kita harus mengandalkan diri sendiri. Nomor 8, dalam dunia usaha, kerjasama dengan berbagai pihak sangat diperlukan agar bisnis dapat berkembang lebih cepat.
Kerjasama dapat dilakukan dengan mitra bisnis, lembaga keuangan, komunitas wirausaha, maupun melalui jejaring digital. Melalui kerjasama, pelaku usaha dapat memperoleh tambahan modal, memperluas jaringan distribusi, dan meningkatkan kredibilitas usaha. Oleh karena itu, membangun jaringan usaha yang kuat merupakan salah satu strategi penting dalam berwirausaha. Berdasarkan uraian tersebut, manfaat dari membangun jaringan usaha adalah yang A. Memperbesar ukuran usaha secara langsung. Sebenarnya ini betul ya, memperbesar ukuran usaha. Cuman coba kita lihat yang B dulu. Mendapatkan tambahan modal dan peluang pasar. Mendapatkan tambahan modal dan peluang pasar ini juga betul. Karena di sisi lain kita memiliki banyak jaringan, kita bisa mendapatkan tambahan modal. Mungkin mereka mau berinvestasi di usaha kita dan peluang pasarnya jadi lebih luas, jadi lebih banyak. Mungkin tadinya yang hanya lokalan, kita bisa ke nasional, bisa ke internasional. Nah, sehingga pasar kita menjadi lebih luas. Dan kita juga bisa mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, sehingga usaha kita bisa berkembang. Jadi yang paling tepat itu yang B. 9. Seorang wirausaha menjual produk dengan harga lebih tinggi dari pada pesaingnya. Namun, tetap banyak konsumen yang membeli karena mereka percaya dengan kualitas dan pelayanan yang diberikan. Hal ini menunjukkan adanya strategi yang menekankan pada pencitraan merek atau branding. Branding berperan penting dalam menciptakan persepsi positif konsumen terhadap produk. Dengan strategi ini, produk akan memiliki nilai tambah meskipun harga yang ditawarkan lebih tinggi. Berdasarkan uraian tersebut, faktor utama yang membuat konsumen tetap membeli produk tersebut adalah jadi tadi kita membahas tentang ini ya, branding atau merek. Jadi usaha-usaha yang sudah memiliki merek, sudah memiliki branding yang terkenal, terkemuka di pasaran itu pasti biasanya yang beli itu banyak. Walaupun mungkin mungkin banyak juga produk-produk lain yang lebih enak, lebih bagus, tapi karena mereka sudah punya branding, sudah punya merek, maka orang-orang itu pasti melihat bahwa merek ini itu bagus kualitasnya. Nah, dengan adanya branding yang kuat, membuat tuh konsumen tuh percaya terhadap kualitas produk mereka. Oh, merek ini tuh produknya bagus, kualitasnya bagus. Nah, karena itu mereka jadi suka belanja lagi di situ, beli lagi di situ, tidak berpindah ke lain hati atau ke lain usaha. Jadi faktor utama yang membuat konsumen tetap membeli produk tersebut adalah merek yang kuat dan dapat dipercaya. Walaupun misalkan harganya murah atau harganya mahal, tapi kalau masyarakat tidak percaya akan merek tersebut, ya mereka tidak membeli. Tapi karena mereka sudah percaya terhadap merek itu, maka mereka akan tetap membelinya, walaupun mungkin harganya mahal. Nomor 10, dalam perhitungan keuangan usaha, seorang wirausaha ingin mengetahui titik di mana pendapatan yang diperoleh sama dengan total biaya yang dikeluarkan. Jadi, pendapatan sama dengan total biaya. Ini tuh namanya break even point atau titik impas. Dengan mengetahui BEP, pelaku usaha dapat memperkirakan berapa banyak produk yang harus terjual untuk menutupi biaya produksi. Berapa sih produk yang harus kita jual biar biaya produksi kita tuh menutup. Jadi kita gak rugi, tapi impas. Perhitungan BEP sangat penting agar pengusaha dapat menyusun strategi penjualan yang realistis. Berdasarkan uraian tersebut, fungsi utama dari BEP adalah A. Menentukan harga produk berdasarkan permintaan. Karena harga produk itu bakalan terjadi kalau permintaan sama dengan penawaran. Mengetahui kapan usaha mulai menghasilkan keuntungan. Nah, ini yang betul karena BEP itu digunakan untuk mengetahui kapan sih usaha kita itu untuk mulai mendapatkan keuntungan. Setelah apa? Setelah tadi biaya produksinya udah menutup. Kalau biaya produksi udah tutup, selanjutnya kita bisa mengetahui kapan menghasilkan keuntungan. Mungkin sekian dulu latihan soal
sesi kali ini. Nanti kita akan lanjut untuk sesi berikutnya dengan soal-soal yang lebih banyak dan lebih fresh tentunya ya. Nanti saya akan coba carikan soal-soal yang emang sesuai dengan kisi-kisi. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.